Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Musara Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab kita pada siang hari ini. Kita akan membaca kitab Mukhtarul Hadis, melanjutkan bacaan kita sampai hadis Aksiru, ya. Aksiru zikral maut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikral mauti fa innahu yuwahhisu dzunub wa yuzahhidu fid dunya fa in zakartumuhu indal ghina hadamahu wa in zakartumuhu indal faqri ardaakum bi'aishikum. Rawahu Ibnu Abi Din an Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikral maut, perbanyaklah untuk mengingat mati, kata Nabi. Ya. Jadi kita disuruh untuk ngapain? Ingat sama mati. Ya. Ingat mati, kan ada lagunya kan? Gimana lagunya? Cuma jangan apa ya? Keingatan terus. Ya, kita ingat mati perlu, cuma jangan keingatan terus.
Nah, kalau kita keingatan terus nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, suruh masak sama lakinya, aku takut mati. Ya, suruh ke pasar, aku takut mati, jangan juga. Ya, artinya apa sih? Kita disuruh ingat mati, kita disuruh untuk mempersiapkan kematian. Ya, karena yang namanya kematian itu adalah apa? Akhir dari segala kehidupan di dunia. Ya, setelah kita meninggal dunia itu nggak akan ada lagi yang namanya apa? Ya, mati lagi. Ya, tuh. Nanti kita bakal diapain lagi? Dihidupin lagi udah. Ya, nah mati yang kedua inilah yang menjadi penentu. Ya, karena kita asalnya kan mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Ya, gitu. Kita asalnya bukan hidup, awalnya kita adalah mati. Karena kan Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, disebut mati dulu. Ya, jadi sebelum kita ada di dunia ini, kita apa ya? Mati dulu. Ya, dunia, mati lagi, kemudian akhirat itu. Ya, nah, lah kalau kita ya nggak ingat ame mati, kita akan keenakan hidup di dunia. Ya, keenakan dengan kegemerlapan kehidupan dunia, ya, tuh dengan memiliki harta yang melimpah, ya, kemudian rumah yang superlux, mobil yang mewah, jabatan yang tinggi, suami yang ganteng, anak yang pinter, tuh, ya, itu akan menjadikan kita apa? Lupa ame akhirat, ame mati, ya, tuh. Lah kalau kita udah lupa ame mati, tuh bahaya kita nantinya tuh. Ya, bahayanya kenapa ya? Dunia kita kejar yang sementara, tapi akhirat kita tinggalin, padahal dia adalah selamanya. Ya, tuh. Kan Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, ya, kehidupan yang kedua ini lebih baik dari yang pertama. Ya, artinya dunia yang kita nikmatin senikmat-nikmatnya bakal apa? Bakal berakhir. Ya, bakal kita tinggalin. Ya, kita punya rumah yang banyak, yang mewah, kontrakan berpintu-pintu, ya, harta uang di semua bank ada. Ya, tuh, kemudian segala apa yang kita pengen bisa kita capai. Suatu kita sudah berbaring di atas tempat tidur yang tidak lagi bernyawa, apa arti sebuah harta yang ada kita punya semua? Ya, hilang semuanya tuh. Ya, tuh. Makanya kan dalam hadis yang lain Nabi katakan, ya, aksiru min zikri hadzimil ladzat. Ya, banyak-banyaklah mengingat dengan sesuatu yang akan memutuskan kenikmatan. Ya, apa itu yang memutuskan kenikmatan kita? Kematian. Ya, tuh. Kenapa sih kok kita kejar yang sementara yang selamanya kita tinggalin? Ya, iya, kita enak hidup di dunia, memang enak. Ya, tapi itu sifatnya apa? Sementara, tidak akan kekal abadi. Tuh, ya. Yang wajib kita kejar, yang wajib kita apain? Jaga, kita pelihara apa? Mengejar kehidupan akhirat, ya. Nah, untuk kita mengejar kehidupan akhirat perlu kita akan adanya namanya pemisah dulu dengan dunia, yaitu dengan kematian. Tuh, ya. Jangan sampai nanti ketika kita udah mau mati, ya, udah ngap-ngapan, ibarat kata udah namanya sakaratul maut, udah koma, baru pengen apa itu? Bertobat, ya, baru pengen ngaji, bisa gak? Nggak bakal bisa. Tuh. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an fa idza balaghatil hulqum, ya, wa antum hina idzin tanzurun, ya. Kalau engkau tuh apa namanya roh atau nyawa sudah sampai di tenggorokan, kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun, saat itu engkau akan diperlihatkan di mana tempat yang Allah bakal tempatin untuk kita. Tuh, ya, makanya ada orang namanya katakan kita minta mati husnul khotimah. Ya, ada yang husnul, ada yang suul. Ya, bukan suul buat mie, bukan. Ya, suul khotimah. Ya, tuh ada husnul khotimah, ada suul khotimah.
Ya, kita berharap Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya, ya Allah berikanlah atau jadikanlah ya kematian yang aku hadapi ini adalah kematian yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung ya Allah di akhir kematian yang aku dapatkan kematian yang tidak baik. Itu doa yang selalu kita kita baca ya. Sering kita baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sering baca itu, Bu. Ya, sering biar apa ya? Biar kita itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Ya. Tuh. Nah, tanda orang yang mati husnul khatimah seperti apa sih? Ya, kita bisa melihat ya dari wajahnya ya ketika dia meninggal dunia kelihatan apa itu? Ya, sempurna tidurnya. Ya, dari mulutnya kelihatan nampak apa tersenyum ya, itu orang husnul khotimah udah dikasih tanda sama Allah ya. Tapi buat orang-orang yang su'ul khotimah na'udzubillah dikasih tanda juga, meninggal matanya melotot. Gimana itu ya, meninggal mulutnya ngangak kayak orang kehausan. Ada gak kayak gitu? Banyak ya. Jadi loh, Bu, yang itu gak bisa dibohongin loh ya. Di dunia kita Allah udah ditunjukin, orang ngelihat ya Allah subhanahu gitu. Meskipun kita nggak boleh ngomongin, kan dalam hati kita ngomong. Kalau Tuhan mati begitu amat nah. Ya, itu baru di dunia. Ya, baru sekelumit orang melihat tanda kita su'ul khatimah. Bagaimana nanti, Bu, kalau kita di hadapan Allah, ya jutaan orang melihat semua amal yang kita kerjain ditimbang, ya beserta gambar. Ya, semuanya ada, pakaian yang kita pakai, bergok yang ibu-ibu pakai, mukena ibu pakai, duduk ibu di majlis taklim ketika itu sedang dalam posisi gimana, kelihatan semua. Ya, itu akan menjadi apa? Ya, menjadikan kita itu apa? Malu di hadapan orang banyak itu Allah sih, ya. Kata Allah nih enggak ada apa-apanya. Tuh, ya. Lah makanya Bu, untuk kita ya enggak terlihat nanti ketika wafat dalam keadaan su'ul khatimah, kita harus banyak-banyaklah ingat mati. Ya, kenapa Bu? Yang namanya kematian itu diibaratkan orang pengen pergi jauh. Ya, orang kalau pengen pergi jauh disuruh ngapain? Siap-siap bawa bekal yang banyak, ya, bawa duit yang banyak. Ya, bawa apaan tuh? Kalau ibu-ibu piknik mah apa aja dibawa, saya tahu. Ya, kalau bisa kulkas dibawa semua. Ya, itu buat kita mau menghadapi bepergian yang jauh itu kita persiapannya subhanallah. Ya, lah bagaimana kok ketika kita akan pergi selamanya untuk menghadap yang serba maha, kok kita pergi tenang-tenang aja. Ya, nggak ada persiapan yang kita kantongin, amal ngaji kayak nggak ada, ya. Amal kita silaturahim juga nggak ada, ya. Amal sedekah juga nggak ada, amal puasa juga kita nggak ada, amal sholat juga nggak ada, ya. Amal kita berkata yang baik ada. Dari mana Allah bakal ambil kebaikan kita coba? Ya, kalau itu nggak ada, bekal apa yang mau kita bawa, kita kasih ke Allah nanti, ya. Lah orang pergi jauh ke Bandung, ke Bali, ke Kabar duit, kira-kira gimana, Bu? Ya, antar pinjam duit aja per hari ada. Nggak bisa. Ya, di dunia bisa kita pinjam kalau tuh, ya orang yang bakal kita jamin ada duitnya, kalau kagak ada gimana? Ya kan? Kita nggak bisa bergantung kepada siapa? Kepada manusia. Tuh, janganlah Bu, persiapan perjalanan sedekat apapun, sependek apapun, sesebentar apapun, bisa kita siapin diri kita sendiri. Jangan pernah bergantung atau mengandalkan orang lain. Jangan. Ya, itu dunia, Bu. Kalau akhirat bagaimana? Ya, nggak ada pahala kebaikan yang kita bawa, coba dah. Ya, untung kalau kita ngaji masih ada pahala kebaikan yang kita bawa, Bu. Ya, tapi kalau nggak ada, apa yang bakal kita jadiin bukti kalau kita orang baik, coba? Ya, teman baik nggak ada lagi, parah lagi itu. Ya, udah semuanya nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, ya najong jadi orang seperti itu. Ya, jangan. Ya, jangan itu, jangan ambil. Ya, baik. Ya, jadi ingat mati yang banyak ingat mati, Bu. Ya, tuh.
Ya, cuma jangan salah arti tadi yang saya bilang. Ingat terus-terusan diajak ngapa-ngapain suaminya ogah. Ini ngapain gua ogah ikut mati. Jangan ya. Tuh. Ya, melayani suami juga di antara apa? Salah satu kita ingat mati. Pokoknya sekecil apapun kebaikan yang kita bisa lakukan itu salah satu tanda kalau kita itu ingat apa? Ingat mati. Ya, tuh. Jangan kita apa? Ya, selalu ingat mati, suruh ngapa-ngapain nggak mau jangan menyendiri saja boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tuh. Kenapa Bu kita disuruh banyak-banyak ingat kematian oleh Nabi? Fa innahu yuwahhizuz dzunub. Ya. Karena yang namanya kita banyak ingat mati itu akan apa? Menghapuskan atau membersihkan dosa-dosa. Ya. Mau maksiat takut ya. Ya kan, pengen ngelawan suami takut ya. Ya pengen jalan-jalan sore yang nggak penting juga takut. Nah tuh ya, gue takut nanti kalau gue lagi girang-girang, gue lagi nyawer cabut Israel gimana? Nah tuh. Ya lagi senam pakai baju ketat, Israel datang gimana? Halo ya, makanya hati-hati Bu, jangan sembarangan kita. Ya, kenapa? Karena yang namanya kematian kita nggak ada yang tahu. Bi ayyi ardin tamut kata Allah. Ya, la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang nggak akan ada yang tahu di mana dia bakal apa? Mati. Kapan? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau orang sekitar sini tahu nih Bu, kapan bakal mati, saya yakin majelis taklim penuh. Penuh sampai keluar-luar sana. Ya. Ya, besok mau mati itu. Ya. Mereka pikir ya, yang namanya kematian itu hal yang biasa, bukan yang biasa. Ya, luar biasa tuh. Ya. Kita lagi enak-enak, tahu-tahu apa? Mati. Coba. Ya, kalau enak lagi enak kebaikan mati enak. Ya. Kalau lagi enak yang maksiat, nauzubillah min. Ya, alik najong lah kalau kayak gitu-gitu. Ya, tuh, alhamdulillah. Ya, ini kita bilang kalau orang tahu sekitar ini pun orang pada berebut pengen ngapain? Pengen ngaji. Kalau dia tahu mati, wah, umur gue tinggal seminggu lagi nih. Selasa ada pokoknya gue ngaji ya. Meninggal gue hari Kamis, gue nggak pulang-pulang dari musola. Gitu, ya. Tuh, ingat Bu, jadi yang namanya ingat mati itu akan membersihkan dosa kita dari segala macam kesalahan ya, karena kita ingat bakal mati, jadi kita harus hapusin apa ya, dosa-dosa kita ya. Yang kedua, dengan kita banyak ingat mati, wa yuzahidu fid dunya ya. Tuh, yang kedua akan menanamkan rasa zuhud ya. Apa sih zuhud itu Bu? Enggak terlalu ngejar-ngejar dunia banget ya. Ya orang punya ini, punya anu, bisa ini, bisa anu, biarin lah. Ya, rezekinya dia, jangan pernah kita iri dengan apa yang orang lain punya. Ya, wala tatamannu ma faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din kata Allah. Janganlah kamu mengharap sesuatu yang Allah udah berikan kepada orang lain. Ya, kita iri dalam arti kok dia bisa, gua kagak. Itu boleh. Ya. Kalau iri, dari mana tuh duitnya? Ya, tuh kok dia bisa kayak gitu? Nah, itu namanya apa tuh? Dengki namanya itu. Ya, kok dia bisa makan sama, makan nasi, gua makan nasi. Ya, dimakan tempe, gua makan ayam bagusan. Nah, gitu kan, dimakan tahu, gua makan daging cincang. Ya, bagusan gua kok ya bisa hanya makan tempe sama tahu. Dicari sebabnya kenapa itu. Ya, jangan menilai seseorang itu dari hasil yang udah didapetin, jangan. Ya, kalau orang bisanya hanya menilai seseorang dari hasil yang sudah orang lain dapetin, jatuhnya bakal hasud. Ya, duitnya ada aja dari mana sih itu orang? Nah, duitnya ada aja dari mana, kok nanyain dari mana? Ya, itu piara tuh hilang itu buhari ya. Ya, punya jadi babi ngepet apa? Hilang ada aja banget. Ya. Itu kalau orang hasud apa-apa dikata dibilang lah orang dengki. Ya, orang dengki. Ya, atau orang pakai baju biru, berkoknya pakai kuning. Orang dengki. Anjing orang lagi gambar.
Ya contoh, ya. Jadi kok kuning katanya. Ya. Usul tuh orang namanya apa ya? Usul. Oke. Kenapa? Iya. Enggak, kalau hitam netral, nggak apa-apa ya. Tapi kuning kunyit itu cakep itu. Ya. Ya, so. Orang ngaji pakai baju bolong gitu, macam-macam dah banyak bilang tuh. Orang dengki namanya itu, Bu. Ya, betul. Zuhud kita, Bu. Ya, arti zuhud apa sih? Jangan terlalu kita ngejar banget dunia. Ya, biasa-biasa aja udah. Ya, Bu, dunia semakin kita kejar semakin kenceng dia lari. Ya, semakin kita ngejar ya, itu dunia semakin kenceng dia lari. Akhirat sebaliknya, semakin kencang kita ngejar semakin dekat. Ya, tuh kita Bu ketika ingin mencapai tujuan kita harus capaikan. Ya, kita pengen bisa berangkat haji contohnya, kita pengen cepat haji kan? Ya, nah kalau kita nggak punya tujuan, buat apa kita haji coba? Ya, tuh artinya apa? Dunia ini hanyalah apa? Ya, sesuatu yang kalau kita kejar udah dapat, udah begitu aja udah. Ya. Itu udah begitu aja dah. Jangan banyak-banyak contohnya dah Bu, laki-laki contohnya ini. Ya, dia nikah sama 1, 2, 3, 4. Emang dia puas tuh laki-laki? Enggak bakal puas. Ya, enggak bakal puas. Jangankan 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 orang enggak bakal puas. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini bukan tempatnya untuk memuaskan. Ya. Kita Bu dikasih harta banyak. Emang orang kaya puas tuh dalam hartanya? Nyari. Ya, betul. Ya buktinya pejabat pun ada orang miskin. Ada nggak pejabat orang miskin? Nggak ada. Ya, kalau miskin jadi pejabat siapa yang pilih? Orang kagak ada duitnya. Ya kan? Buktinya masih nyari duit nggak? Kenapa? Itu dunia nggak bakal muasin dia. Yang udah jadi presiden 2 kali pengen jadi presiden lagi. Kenapa duitnya Bang? Banyak. Tuh, ya, itulah dunia Bu. Orang apa tuh? Pengen ini, pengen itu, udah dikasih, pengen lain lagi. Ya, udah dikasih suami ganteng, pinter, kaya, ini itu, pengen yang lain. Itu namanya orang nggak pandai apa itu? Syukur. Ya, nggak ada zuhudnya sama sekali tuh orang. Ya, zuhud nggak jadi orang. Kenapa? Udah cukup apa yang dunia itu jangan kejar-kejar. Ya, tuh kenapa? Karena dunia adalah bukan tempat tujuan akhir kita. Ya, dunia ini hanya merupakan ladang kita untuk memetik hasil. Di mana nanti? Di akhirat. Ya, tuh. Dunia adalah Nabi gambarkan mazra'atun ilal akhirah. Ya, dunia ini diberikan oleh Nabi apa ladang untuk menuju akhirat. Maka jangan pernah kita Bu terlalu mengejar dunia. Ya, zuhudlah. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Apalagi wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, cari akhirat tapi jangan lupa dunia, kata Allah begitu. Ya, cuma jangan dunia dulu baru akhirat, kebalik. Ya, dunia kita kejar, akhirat enggak bakal ikut. Tapi kalau akhirat kita kejar, insya Allah dunia bakal ikut jauh. Ya, tanam padi jangan tanam rumput. Ya, nanam rumput ngarepin padi tumbuh najong. Orang nanam padi rumput insya Allah tuh tumbuh. Ya, jangan pernah nanam rumput. Rumput nggak perlu ditanam, tumbuh sendiri deh. Ya, subur lagi nggak disiram aja di hidup. Ya, tuh. Tapi kalau padi kita harus cari bibitnya yang cakep, kita rawat, kita pupukin, kita siramin, kita selimutin. Ya Bu, itu kan padi selimutin loh Bu. Ya, ada selimutnya, dia bukan orang doang kayak selimut. Tanaman juga perlu selimut tuh. Ya, tuh, insya Allah tanam padi rumput bakal tuh tumbuh. Ya, kerja di akhirat insya Allah dunia ikut. Tapi kalau kerja dunia insya Allah akhirat lari.
Ya, kabur. Itu yang kedua. Ya. Yang pertama tadi menghapuskan dosa, yang kedua menjadikan kita zuhud, ya. Fa in zakartumuhu indal ghina hadamahu, kata Nabi. Ya, apabila kalian mengingatnya di saat kaya, niscaya mengingat mati dapat menurunkannya. Artinya nggak akan menyangka kalau hartanya itu bakal kekal abadi. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan, ya, yahsabu annama lahu akhladah. Ya, mereka mengira kalau harta yang mereka punya itu akan kekal abadi. Kekal bukan harta itu? Nggak akan. Tadi saya katakan orang kalau udah berbaring, jangankan dikubur bu, udah berbaring di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, emang diingat sama harta semua tuh? Nggak inget. Ya, suami sakit emang diingat sama ibu yang cantik? Enggak, nanti sakit. Ya, diingat sama harta yang banyak? Udah lupa. Ya, diingat sama anak-anak yang pintar? Lupa. Ya, kita aja teriak, bang, jangan pergi dulu bang, belum siap ditinggal bang. Nah, lagi sakit ngomong begitu. Ya, tuh. Abangnya tahu nggak lagi sakarat kayak gitu? Tahu nggak? Tahu. Tahu tapi kan nggak bisa nyambung. Mending bisa balikin. Kalau bisa balikin dilawan gitu loh. Gue hari baru ngomong gitu loh. Ya, dulu waktu gue sehat biasa-biasa aja loh gitu. Ya, ada hikmah juga bu, orang sakarat nggak bisa ngomong ya. Udah ngomong, pijit-pijitin palanya ini, usap-usap kakinya itu ya. Dulu waktu sehat, jangankan diusap, dipijit tuh. Ya, suruh injak-injak aja susah. Ya. Ya. Ada yang banyakkan di luar rumah loh daripada di rumah katanya. Ya, ya mulu. Sakit aja loh. Ya. Ngomong ini. Ya. Jadi harta yang kita punya bu, kalau kita ingat mati kita akan sadar, oh harta ini hanya titipan Allah. Oh harta ini harus diapain, dizakatin, ya. Bu, kita jadi orang kaya boleh nggak? Boleh bu. Ya, boleh banget orang enak jadi orang kaya bu. Ya, kenapa? Karena kita bisa zakat, bisa ngebantuin orang yang kesusahan, ya, bisa sedekah, bisa infak, tuh bu. Nah kalau kita bisa jalan-jalan, healing, ya, naik LRT, ya baca di lagi di Mekah, saya sibuk banget. Nggak dikira bisa di rumah. Kalau sahur kita nyusul. Oh, banget ya Allah Taala. Disuruh naik kereta. Apalagi naik pesawat gratis. Nggak apa-apa bu, sekali-kali dengan diri nggak apa-apa ya. Ngurusin laki mulu. Di rumahmu. Ngurusin laki mulu capek juga ya. Kali-kali dia jaga pos kali-kali gitu. Saya ketawa aja tuh lagi mukanya. Ngomongin masalah jamnya aja ribet banget, jam berapa tuh. Baru di kereta ya. Apa ya? Yang penting hati senang. Hati senang walau nggak punya uang, bohong. Kalau nggak punya uang ya ke jalan. Bohong. Ya, bukan bohong. Makannya? Waduh keren. Makan apa? Dia 1 jam. Gak apa-apa ya, sekali-kali gak apa-apa bu. Ya Allah suruh pantashiru fil ardi. Ya bertebarlah kamu di muka bumi Allah. Ya. Lagi bayar masih murah kita. Goceng, cuman goceng, dikit lagi 20.000 kan? Hah? Ya, apa-apa ya. Saya aja belum pernah. Saya belum nyobain.
Ya, jadi akan ingat meskipun duitnya banyak, dia ingat nanti tuh harta kata Nabi bakal ditanya dua persalahan. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana harta itu kamu dapetin? Wa fi ma anfaqahu, kemana harta itu kamu infakkan? Tuh, ya. Harta dua ditanya, yang lain cuma satu. Salat lu bener gak? Satu. Zakat lu gimana, bener gak? Ya, tapi giliran harta ditanya dua, min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dari mana harta kita dapatin dan kemana tuh harta kita belanjain. Ya. Sekali lagi saya jelaskan, ada orang dapat harta dari yang halal dibelanjain ke yang haram, ada enggak? Ada. Kelompok pertama, ya. Ada kelompok kedua dapat harta dari yang haram dibelanjain ke yang halal, ada enggak? Ada. Dapat dari korupsi, cuma nyumbang yatim mulu. Ya, undangan yatim, ya. Nggak ada apa-apanya. Ya, sia-sia. Emang dia pikir dengan dia manggil yatim, bagian duit jande-jande gitu, dosa diampunin, belum tentu. Ya, duit yang diambil lebih gede dari perbuatan baik yang dilakukan. Ya, korupsi 100 miliar, masih anak yatim, masih yatim 100 juta, jande 100 juta, baru 100 juta. Masih berapa itu? Kebanyakan dia 800 miliar lagi yang belum. Ya, orang-orang tuh kebanyakan ngira gitu tuh untuk mengelabuinya tuh kayak gitu tuh. Ya, orang yatim atau buka rumah yatim ini orang biar orang mengira oke, kata Allah, lu bisa bohongin orang-orang sekitar lu. Ya, tapi gue nggak bakal bisa lu bohongin. Ya, gue punya mate-mate dua tuh, ada siapa itu? Raqib, ada Atid. Ya, dua malaikat itu nggak pernah tidur. Ya, emang pernah namanya malaikat tidur? Nggak pernah, Bu. Malaikat, Bu, yang disuruh melotot kerjanya melotot terus sampai akhirat. Ya, disuruh sujud aja nggak bangun-bangun tuh orang. Ya, itu malaikat. Kalau manusia apa? Kerja capek dikit apa? Istirahat dong, tidur. Ya, kerja cuma 8 jam, alasannya capek dulu. Ya, hitung-hitung waktu, tapi giliran gajian minta lebih. Kan apa imbang kayak gitu, Bu? Ya, kayak kita nih, Bu, pengen surga Firdaus. Ya, ngaji kagak mau, sedekah 1000 perak. Ya, puasa sunat, puasa wajib kagak, sunat apa lagi? Pengennya apa? Surga Firdaus. Malu dong. Jadi orang nggak tahu malu, najong dah saya. Ya, nggak tahu diri namanya itu. Ya, pengen yang enak-enak tapi disuruh ngerjain sesuatu yang agak sedikit berat, apa ya? Nggak mau, apalagi protes lagi. Ya, puasa Ramadan lama banget sampai 30 hari. Lah, baru kata 30 hari. Ya, umat-umat dulu, Bu, berapa tahun puasa itu? Ya, bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, tapi tahunan. Ya, tuh Nabi Daud umatnya puasa gimana? Sehari puasa, sehari kagak, pasti kagak, sehari kagak. Mau kita kayak gitu? Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu kondangan. Gua gak puasa dah. Nah, itu untung, Bu. Kita nggak suruh kayak umatnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari kagak. Ya, tuh ada sunnah cuma Senin Kamis. Ya kan, ada lagi sunnah lagi Ayyamul Bid, itu pun kalau kita bisa. Ya, tuh. Ya, mintanya surga Firdaus. Ilahi lastunil Firdausi ahla. Itu Abu Nuwas, Bu, syairnya cakep. Ilahi lastunil Firdausi ahla. Ya Allah, nggak pantas surga Firdaus buat aku. Ya. Wala aqwa 'alan jahimi, tapi gue kagak kuat kalau dimasukin dalam neraka jahanam. Ya, tuh. Apalagi lanjutannya? Beli taubatan wafir zunubi. Ya Allah, terimalah taubatku dari segala dosa. Ya. Fa innaka ghafirudz dzambil azim.
sesungguhnya engkaulah yang akan menghapuskan segala dosa. Wa umri zaidun fi kulli yaumin. Ya, umur tambah dosa juga tambah. Ya, orang umur tambah dosa kurangin. Ya, umur tambah dosa tambah juga. Ya, salah. Kan Nabi sudah bilang khairukum man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Saya lagi hilang suaranya. Malam masih bisa nelfon saya kemarin. Ya, habis drama. Kemarin sore masih telepon saya pagi-pagi, saya baru datang sore ya. Ini kemarin saya di bandara telepon. Baru sampai bandara tuh lagi keluar dari pesawat. Belum, baru kemarin belum. Semalam. Sampai di sini jam 5:30 sore menjelang maghrib. Pas yang nanti telepon tuh baru keluar dari pesawat, lagi mau ke imigrasi. Udah. Nah iya, jemput. Iya. Nggak dengar katanya dia, nggak dengar itu. Ya, jadi ingat dunia, ya itu harta, ya jangan kita apain, berbangga-bangga, bersenang-senang dengan harta yang kita punya. Ya. Wa in zakartumuhu indal faqri ardakum bi'aishikum, kata Nabi. Ya, tuh. Dan apabila kalian mengingatnya atau mengingat kematian di saat miskin, niscaya hal itu akan membuatmu rela dengan keadaan penghidupanmu. Ya, ya Allah, yang udah kayak gini kau yang takdirkan ya Allah. Ya biarin miskin di dunia tapi nanti kaya di akhirat. Jangan dua-duanya ya Allah, di akhir dunia udah miskin, di akhirat miskin. Tuh, ya. Tapi kita pengen dua-duanya kan? Iya, kita doa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah. Pengen dunianya apa? Bagus. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat juga bagus. Ya. Itu semua idaman kita kayak gitu, Bu. Tapi kalau memang Allah sudah takdirkan, hei fulan, di dunia kamu biasa-biasa aja. Gak punya kontrakan, gak punya istana, tapi nanti kamu akan punya istana dari emas di akhirat. Ya, kamu akan punya istana yang terbuat dari emas, Bu. Ya, di sini sekaya-kayanya orang belum pernah saya dengar ada orang punya rumah dari emas. Ada gak? Gak ada. Yang banyak mas laki jadi. Ya, mas ada laki yang masih. Ya, tapi kalau rumah terbuat dari emas belum pernah, Bu. Ya, sultan atau raja, siapa itu rajanya Brunei, Hasan al-Bolkiah. Ya, belum pernah ada berita kalau dia punya rumah dari emas belum. Ya, anaknya Raja Salman, Muhammad bin Salman, ya, orang paling kaya di Saudi, katanya punya emas, nggak ada, belum pernah. Ya, biarin Bu, kita nggak punya apa-apa di dunia, tapi nanti kita punya apa? Istana di akhirat yang terbuat dari ya, amin, mudah-mudahan terbukti. Asalkan kita ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kenapa Bu kita bisa tenang hidup miskin? Enggak ada pertanyaan. Ya, di akhirat ya Allah juga bingung mau nanyain apaan. Iya, nanya apaan? Ya, duit mau ditanya, duit kagak. Sedekah, sedekah gimana? Gue dikasih mulu. Ya kan Allah juga tahu. Ya, tuh makanya kita udah menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Ya, bukan berarti kita itu menerima dengan takdir kayak gitu, bukan. Ya, kita udah usaha, laki kita udah kerja. Ya, kalau malas lain lagi itu. Ya, laki kita udah kerja, anak udah pada kerja, tapi kehidupan kita biasa-biasa aja, gak kayak emang kayak gitu udah Allah kasih. Ya, kenapa Allah lebih tahu dari kita, Bu? Kalau kita dikasih kaya, kayak orang-orang yang kaya, lu punya mobil, punya rumah cakep, saya yakin ibu nggak ada ngaji di sini.
Yakin ngayap mulu dah. Dia tahu apa lu di mall-mall semua. Kenapa? Udah nggak tahu. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Ya, Allah bisa dibohongin nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa Allah bisa kita bohongin. Jangan. Ya, tuh. Nah itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita ingat mati ada kemuliaan yang tiga akan kita dapati. Satu, bakal apa itu kita? Ya, diampuni dosa-dosa kita. Kita bisa jadi orang zuhud, yang kaya biar ingat, yang miskin juga terima dengan takdir yang Allah berikan. Kalau kita ingat banyak mati, ya Bu, tuh, jangan ingat masa lalu doang, mati ingat. Ya, masa pacaran diingat dulu, masa pacaran enak ya, itu masa susah. Udah Bu, yang namanya kehidupan yang susah-susah jangan ingat-ingat lagi Bu. Ya, buang jauh-jauh tuh, kubur dalam-dalam. Ya, Dia tutup buku. Kenapa? Tutup buku yang dulu Tutup buku dah, buka buku baru. Ya, masa lalu tuh kita hidup gini-gini udah buangin aja. Ya, itu masa lampau. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah punya ada apa? Yang tidak punya apa tuh? Kesalahan. Ya, masa lalu itu nggak ada, pasti ada, semua orang punya kenangan masa lalu. Baik, satu hadis lagi. Surat asar. belum dan juga baru. Asar jam berapa sekarang? Tiga. Kurang 5. Baiklah, dulu ya, satu dulu. Dulu kita baca. Ya, mudah-mudahan satu hadis yang kita baca ya menjadi ya ingatan buat kita ya bahwasanya kita semua ini bakal mati. Ya, mati sesuatu yang harus dipersiapkan. Ya, memang ya siap nggak siap mati pasti datang. Ya, nggak ada orang nggak bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, mudah-mudahan menjadi ingatan kita untuk selalu ingat kematian. Ya. Ada mau ditanya? Silakan.